Pelan-pelan kita belajar. Manusia mana yang tak punya riak ni? Illa Nabiuna Muhammad. Kalau macam kita ni, ya Allah, lewat mardua Bismillahirrahmanirrahim. Mardua lewat. Tak ada mardua. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Na'udhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi yakdifu idha sya'a fi qulubil muridina law atal iradah wa yusfijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahu kullu rasmin wa adah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ala al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Amin. Ila an qala wa amma ar-riya'u fayadullu ala khuluwi qalbil mura'i min 'azamatillahi wa ijlalihi li'annahu yatasanna'u wa yatazayyanu lil makhluqin wa la yaqna'u bi'ilmillahi rabbil alamin. Wa min amali salihati wa ahabba ayya'rifahu an-nas bidzalik liyu'azzimuhu wa yastani'u ilayhi al-ma'ruf fa huwa mura'in jahilun raghibun fid dunya li'anna az-zahida man law aqbala an-nasu alayhi bit-ta'zim wa badli al-amwali lakana yu'ridu an dhalika wa yakrahuhu wa hadha yatlubu ad-dunya bi'amali al-akhirah faman ajhalu minhu. Wa idza lam yaqdir 'ala az-zuhdi fid dunya fayanbaghi lahu ay yatluba ad-dunya minal maliki laha wa huwa Allah. Fa inna qulubal khalaiq bi yadihi yuqbilu biha 'ala man aqbala 'alayhi wa yusakhiruha lahu fi ma yasha. Wa ammal hasadu fa huwa mu'adatullahi zahiratun wa munaza'atun lahu fi mulkihi bayyinah li'annahu subhanahu wa ta'ala idza an'ama ala ba'di ibadihi bi ni'matin fala syakka annahu muridun lidzalik wa muhtarun lahu idla mukriha lahu ta'ala. Fa idza arada al-'abdu khilafa ma arada maulah faqad asa'a al-adab wastawjaba al-'adab. Thumma innal hasada qad yakunu ala umuri dunya kal jahi wal mali wa hiya asgharu min ayyuhsada 'alaiha bal yanbaghi laka an tarhama man ibtuliya biha wa tahmadallaha alladhi afaka minha wa qad yakunu ala umuril akhirah kal ilmi was salah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh wa ta'ala azamatuh fil ula, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada kita hingga pada detik dan malam ini kita bisa bersama-sama bermuwajahah, bertatap muka, bisa datang kepada rutinitas majlis setiap malam Selasanya. Tiada lain, ini adalah ma'unah, pemberian dari Allah, pertolongan dari Allah, kesempatan yang sengaja memang Allah berikan untuk kita agar kita bisa mengevaluasi diri kita, bisa menjadikan diri kita jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan semoga kita berharap dengan datangnya kita di majelis ini tidaklah kita keluar kembali ke rumah kita masing-masing kecuali kita mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, serta kita ditetapkan
di jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, wa amma riya'u fayadullu ala khuluwi qalbil mura'i min azamatillahi wa ijlalih. Adapun sifat riya, rasa riya yang selalu dan selalu senantiasa dapat menghancurkan hati setiap hamba-hamba yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Riya itu ada, atau riya itu menunjukkan, kata Imam Abdullah Al-Haddad, ala hului qalbil mura'i min azamatillahi wa ijlalih. Riya itu ada sebagai petunjuk atau menunjukkan sifat itu tentang kekosongan hati seorang hamba daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa saja yang kosong hatinya daripada mengagungkan Allah, daripada memuliakan Allah, daripada mengingat Allah, maka tidak diragukan lagi hati itu akan dikuasai oleh yang namanya sifat riya. Apa riya itu? Yang kemarin telah disampaikan pada pembahasan yang lalu. Riya itu adalah seseorang yang melakukan amal perbuatan, baik itu perbuatan amal soleh, tapi tujuannya bukan kepada Allah, bukan mencari ridho Allah, tetapi tujuannya untuk mencari perhatian dan pujian manusia. Itu namanya riya. Kalau bahasa gamblang dan singkatnya atau lebih gampangnya yang sudah familiar di telinga kita, sifat riya itu adalah pamer. Riya itu pamer. Nah, riya itu menunjukkan, kata Imam Abdullah Al-Haddad, ala hului qalbil mura'i min azamatillahi wa ijlalih, menunjukkan tentang kosongnya hati seorang hamba daripada mengagungkan Allah Subhanahu li'annahu yatasanna'u wa yatazayyanu lil makhluqin. Karena sesungguhnya orang yang riya itu punya rasa riya, sifat riya, pamer kepada makhluk yang lain, pengen dipuji, menonjolkan dirinya, kelebihannya kepada orang lain. Yatasanna'u itu cuma pura-pura dia. Ada orang yang lagi sholat, luar biasa sholatnya, dengan kesempurnaannya, dengan sunnah-sunnahnya, dengan bacaannya yang fasih dan lain sebagainya. Dia baca dengan suaranya yang indah dan baik, tapi ingat, kalau dia membaca dan sholat yang dia kerjakan itu yatasanna'u wa yatazayyanu lil makhluqin, jika dia itu berpura-pura dan berhias diri, memperindah dirinya untuk makhluk, maka dia terjatuh kepada yang namanya sifat riya. Jadi riya itu menunjukkan hati seseorang kosong daripada mengagungkan Allah. Serta riya itu muncul karena dia orang yang punya sifat itu suka berpura-pura, atau dia suka memperindah diri, memperhiaskan dirinya untuk manusia, makhluk. Wala yakna'u bi ilmillahi rabbil alamin, dia tidak cukup dengan pengetahuan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man 'amila salihati wa ahabba ayya'rifahu an-nas bidzalika liyu'azzimuhu wa yastani'u ilaihi al-ma'ruf fa huwa mura'in jahil raghibun fid dunya. Barang siapa yang beramal saleh, ingat nih, barang siapa yang beramal saleh, wa ahabba ayya'rifahu an-nasu bidzalik, dan dia menyukai dengan amal solehnya itu agar manusia mencintai dia. Jadi kalau ada orang melaksanakan ibadah, sholat, zakat, haji, puasa, sedekah dan amal-amal soleh yang lain, tapi tujuannya agar manusia mencintai dia, dia suka dengan pekerjaan seperti itu, dia suka dengan perbuatannya yang seperti itu, supaya manusia mengagungkannya, supaya manusia mengikuti daripada perbuatannya, daripada ucapannya, mendukung dia. Fahuwa mura'in jahil. Orang yang seperti itu, kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, orang yang riya, pamer dan juga bodoh.
Jadi kalau orang itu beribadah, beramal soleh, ini amal soleh. Kita tidak berbicara amal selain amal soleh. Amal soleh sekalipun ibadah, kalau dia suka dengan amal itu agar manusia memuji dia, maka dia adalah orang yang riya dan juga bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia beramal bukan karena Allah, bukan untuk Allah, tapi untuk makhluk atau untuk manusia. Raghibun fid dunya. Orang yang seperti itu rata-rata mereka adalah orang yang berharap dunia. Ingat sekali lagi, apa itu dunia? Dunia itu tidak hanya berbicara tentang harta, wanita, anak, keturunan, bukan. Dunia itu apa? Segala sesuatu yang melupakan kamu kepada Allah itu dunia. Walaupun bentuknya akhirat. Kenapa bentuknya akhirat melupakan kita kepada Allah? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Bentuknya akhirat. Salat itu bentuknya akhirat. Kenapa masih celaka orang yang salat? Alladzina hum an salatihim. Karena ada lalai di situ. Ada main-main, ada ketidakfokusan di dalam ibadahnya. Sehingga walaupun amal ibadahnya itu bernilai amal ibadah saleh ataupun perbuatan akhirat, tapi kalau tujuannya bukan karena Allah, maka itu disebut dunia. Paham ya? Li'anna zahid man law aqbala an-nasu alaihi bitta'zim wa badlil amwal lakana yu'ridu an dzalika wa yakrahuhu. Berbeda. Ini ada dua jenis. Yang pertama jenis riya, sifat riya, rasa pamer. Yang kedua zahid, orang yang zuhud. Orang zuhud itu kebalikannya. Kalau orang zuhud tidak suka pamer. Orang zuhud tidak suka dia dimuliakan orang. Orang zuhud itu ibadahnya bukan untuk dilihat orang lain. Orang zuhud itu ibadahnya dia betul-betul menjaga agar kualitas niat dan ibadahnya murni untuk Allah Subhanahu. Itu yang disebut zuhud. Zuhud itu orang yang tidak suka dengan perkara dunia. Termasuk perkara dunia mencari perhatian manusia. Nah, karena itu apa katanya? Karena sesungguhnya orang yang zuhud, kata Imam Abdullah Al-Haddad, man law aqbalan nasu alaihi bitta'zim. Andaikan ada manusia menyambut dia, ya, memuliakan dia, wa badril amwal, kemudian memberikan atau menggunakan daripada hartanya untuk dia, menggantikan hartanya untuk orang tersebut, lakana yu'ridu an dzalika wa yakrahuhu. Orang yang zuhud tidak akan mau berpaling daripada pemberian orang tersebut. Berbeda dengan orang yang riya. Ibadah bukan karena Allah, tapi untuk manusia. Kalau orang yang zuhud, ibadahnya murni karena untuk Allah, bukan tujuan untuk dunia. Wa hada yatlubud dunya bi amalil akhirah faman ajhalu minhu. Jadi orang yang beribadah dengan tujuan pamer bukan karena Allah, maka dia itu sama saja seperti orang yang mencari dunia bi amalil akhirah, dengan menggunakan amal akhirat. Na'udzu. Faman ajhalu minhu, kata Abdullah Al-Haddad. Siapa yang lebih bodoh dari orang yang seperti ini? Kalau pengen kerja cari dunia, ya dengan dunia, bukan mencari dunia dengan perkara akhir. Paham maksudnya? Mencari perhatian manusia, jangan dengan amal akhirat. Karena amal akhirat itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang lebih bodoh daripada orang tersebut? Mencari dunia dengan perkara akhirat. Wa idza lam yaqdir ala zuhdi fid dunya. Barang siapa apabila seseorang itu tidak mampu atau tidak punya kekuasaan untuk zuhud terhadap dunia, ketika di dunia tidak bisa zuhud. Zuhud itu kan orang yang tidak mau dengan dunia, orang yang menyederhanakan dirinya, tidak mau dikuasai oleh dunia. Orang yang tidak mampu zuhud, kata Imam Abdullah Al-Haddad, fayambaghi lahu ayatlubud dunya minal maliki laha wa huwa Allah. Ini yang harus ditanamkan dalam pribadi kita masing-masing. Simpan baik-baik dalam hati kita. Kalau kita ingin mencari dunia, kata Imam Abdullah Al-Haddad,
maka fayambaghi lahu ayyatlubat dunya minal maliki laha. Cari dunia, pinta dunia, usahakan sebanyak apapun yang kita inginkan. Minta kepada siapa? Pemilik dunia. Siapa pemilik dunia? Wahwallah, yaitu Allah Subhanahu. Jangan minta dunia kepada makhluk. Kalero, minta besi ke manusia, minta dunia ke manusia. Keliru kalau minta dunia kepada manusia, meminta pertolongan kepada manusia. Karena sebesar apapun harapan Anda kepada manusia, kata Sayyidina Ali, puncak daripada penyesalan ketika engkau terlalu berharap kepada manusia. Tapi sandarkan harapanmu kepada Allah, karena seperti apapun daripada payahnya kita, sulitnya kita hidup di alam dunia, Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya selagi hamba tersebut patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah minta kepada manusia. Manusia itu sering anak bilang apa? 3. Sekali minta dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali mungkin tidak kerja kali, kok minta terus. Itu sifat manusia. Berbeda dengan sifat Allah. Kalau sifat Allah, Allah itu marah dan tidak suka kalau ada hambanya tidak minta kepada Allah Subhanahu. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah. Makanya Allah bilang di dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Minta kepada aku. Jangan minta sama yang lain. Jangan minta sama makhluk, jangan minta sama manusia. Ud'uni, minta kepada aku, doa yang banyak. Kalau viral di TikTok, ya Allah Pak Jero, minta enggak apa-apa. Allah Maha, ya Allah, Fortuna, minta. Allah Maha, innallaha sami'un basir. Allah itu Maha dengar. Cuma kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ada 3 kemungkinan. Kalau kita ini bertanya-tanya, suka nanya di benak kita, Habib, kalau kita berdoa itu Allah kan bilang dalam Al-Quran, minta kepadaku pasti aku akan kabulkan. Kenapa doa saya nggak sampai sekarang nggak diterima? Padahal janji Allah. Apakah Allah berdusta? Na'udzubillahi min. Allah tidak, la yukhliful Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di dalam kitab Tadhkirun Nas, beliau berkata, bila mana Allah tidak mengabulkan doa-doamu, bisikan-bisikan daripada malammu ketika engkau bermunajat kepada Allah, ada 3 faktor kemungkinan. Yang pertama, ketika doamu tidak diijabah, bisa saja mungkin itu Allah Subhanahu wa ta'ala masih belum memberikanmu di dunia, tapi pemberian itu akan diberikan kepadamu nanti di akhir. Kemungkinan yang kedua, ketika Allah tidak mengabulkan doamu, Allah lebih tahu mana yang terbaik buatmu, bukan yang terbaik bagimu, bukan yang terbaik menurutmu. Yang terbaik menurut Allah untukmu, bukan yang terbaik menurut kita, sehingga tidak Allah kabul. Yang ketiga, kenapa doa kita tidak diijabah oleh Allah? Kata Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, jika dikabulkan oleh Allah, mungkin saja engkau semakin jauh dari Allah Subhanahu. Contoh, ya Allah Pak Jero, ya Allah, dikabulkan sama Allah, yang biasanya malam Selasa majelis, akhirnya tak majelis. Yang biasanya kumpul-kumpul bareng, sholat, baca hizib bersama, karena udah banyak usaha, Pajero Fortuner udah 4 biji, akhirnya sibuk ngurus dagangan, sibuk ngurus kerja, tidak bisa hadir Allah tarik, Allah tidak kabulkan, Allah tunda. Kenapa? Allah sayang, supaya kamu masih tetap ngadu kepada Allah, supaya kamu tetap datang di majelis walaupun engkau ditahan permintaanmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi tambahan, kata para ulama, kenapa doa kita ini sering tidak dikabulkan? Berbeda dengan doanya orang kafir. Orang kafir itu walaupun tidak iman, tidak sholat, tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, kenapa mereka kaya? Kata para ulama, karena Allah tidak mengabulkan kita, ingin mendengarkan suara kita. Allah suka. Contoh, pernah lihat pengamen? Tahu pengamen? Tahu. Kalau suaranya enak,
bagus, apakah langsung kita kasih duit? Enggak, Bang request satu lagi. Kenapa? Suka kan kita? Bang coba dong lagu Cabi, Bang coba dong lagu Ungu misalnya, Bang coba dong lagu ini, Bang bisa sholawatan enggak? Karena suaranya enak. Beda dengan orang kalau sudah dia itu ngamen pakai botol, kemudian kasih pasir, sek. Lagunya ndak pas, momennya ndak pas, suaranya serak-serak becek. Benih serak-serak basah, becek anak. Berarti lumpur. Nih, dampaikan ini. Kan pasti begitu. Kenapa? Karena suaranya tidak, dan kita tidak mau dengarnya. Berbeda kalau kita mendengar orang yang pengamen, kemudian pengamen itu suaranya bagus, pasti kita bilang apa? Lagi lah, lagu lagi, baru nanti saya kasih. Begitulah kata para ulama. Di saat kita berdoa kepada Allah, kenapa tidak langsung dikabulkan? Allah masih suka dengar suara kita. Allah masih suka mendengarkan permintaan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan pernah merasa bangga kata para ulama ketika engkau meminta sesuatu langsung diijabah. Jangan langsung senang. Oh, saya punya doa langsung diijabah, saya wali. Jangan khawatir kata ulama. Termasuk orang yang dimana Allah tidak suka kepada suaramu. Na'udzubillah. Beda dengan para aulia. Orang-orang zaman sekarang sholat enggak, puasa enggak, udah bilang dirinya wali. Wali mana? Wali syaitan. Yang ada wali setan. Semua wali itu sholat. Wali itu taat kepada hukum Allah, syariat Allah. Maka tidak ada yang namanya wali keluar daripada syariat Islam. Nah karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menginginkan dunia, maka hendaknya dia kata Imam Abdullah Al-Haddad meminta dunia kepada pemilik dunia. Siapa pemilik dunia? Allah Subhanahu wa taala. Fa inna qulubal khalaiq biyadihi, karena sesungguhnya hati setiap hamba-hambanya itu berada di dalam genggaman Allah atau kekuasaan Allah. Yubiru biha alaman akbal alaihi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dunia itu kepada siapa saja yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghadap kepadanya, memberikan apa permintaannya kepada siapa saja orang yang menghadapkan dirinya kepada Allah. Wa yusakhiruha lahu fima yasha, dan Allah akan memberikan, mempergunakan, memanfaatkan daripada dunia itu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi kalau kita dicintai Allah, disayang Allah, disukai Allah, pasti dunia itu akan diberikan kepada kita. Tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ingin saya tambahkan firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul hartal akhirah nazid lahu fi hartih." Barang siapa yang menginginkan keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya nanti di akhirat. Wa man kana yuridul hartad dunya nu'tihi minha. Bedakan ya. Dan barang siapa yang menginginkan keuntungan di dunia, nu'tihi minha, akan aku berikan kepadanya sebagian. Akan aku berikan kepadanya sebagian. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan nanti di akhirat dia menjadi orang yang tak punya kebahagiaan, tidak punya kesenangan. Naudzubillah, akan menjadi orang yang celaka. Jadi kalau kita ini lebih baik mencari keuntungan nanti di akhirat daripada sebagian keuntungan yang akan diberikan oleh Allah di dalam dunia. Dunia ini saat, kata Imam Syafi'i, ad-dunya sa'at faj'alha ta'ah. Dunia ini sesaat, jadikan waktu yang sesaat untuk berbuat taat kepada Allah. Wa man faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, jadi kita harus paham apa itu riya. Kata para ulama, haqiqatur riya an ta'malal amala fataqsida bihi ittila'an nas 'alaika litakuna indahumul manzilah wa fi qulubihimul mawaddah. Ingat-ingat tuh. Apa riya itu, Habib? Hakikat riya itu kata para ulama, engkau beramal fataqsida bihi ittila'an nas, tapi maksud dan tujuanmu agar terlihat oleh manusia, sehingga yang engkau inginkan
litakuna alaka indahumul manzilah, engkau ingin di sisi mereka engkau punya kedudukan. Sehingga kata para ulama, wa fi qulubihimul mawaddah, dan yang engkau inginkan di dalam hati mereka timbul rasa cinta kepadamu. Itu riya. Ingat-ingat tuh, riya apa ya? Riya itu engkau beramal soleh atau melakukan amal perbuatan untuk dilihat oleh manusia, yang mana engkau berharap punya kedudukan di sisi dia dan dia jatuh cinta kepadamu. Itu riya. Itu waliyadzubillahi min dzalik. Sampai-sampai di sini disebutkan oleh Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Uktumu hasanatikum kama taktumuna sayyi'atikum. Tutup olehmu segala kebaikan-kebaikanmu, sebagaimana taktumuna sayyi'atikum, engkau menutup segala kejelekanmu. Ada di sini yang mau kejelekannya dikasih tahu? Ada? Tidak ada. Justru kita paling takut, bahkan walaupun kawan sekalipun tahu aib kita malu. Cuman orang bodoh yang suka cerita itu. Dulu aku nih, itu orang bodoh. Makanya kata Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, uktumu hasanatikum, tutup oleh kalian kebaikan kalian seperti kalian menutup daripada kejelekan kalian sekalian. Ma dhahara min amali la a'udduhu syai'a. Kata Rabi'atul Adawiyah, aku ini kalau beramal tak pernah aku menghitung sekalipun, sekecil apapun daripada amalku. Tidak mau. Kenapa? Karena kalau kita suka menghitung-hitung amal kita itu, nanti timbul riya, nanti timbul ujub. Tahu ujub? Apa ujub kena? Seorang ngaji tak ibu pulpen pintar kapil. Ibu pulpen mengaji. Al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu bagaikan binatang buruan, mencatat itu adalah tali pengekangnya. Qayyid suyudaka bil hablil warid, ikat binatang buruanmu dengan tali yang kaki ya. Entar kotan nyari mancengan. Oleh mancengan tak ikat buru tak buru. Buru lepas. Begitu juga ilmu di saat sini. Di dalam majelis, paham Habib, orang keren, bagus, paham Habib. Kalau suruh nerangkan saya bisa. Keluar dari rumah Robi ini hilang semua. Kenapa? Tidak diikat ilmu itu dengan apa? Catat, kulaku mau ngaji di pulpen karena iya mau Imam Syafi'i langsung hafal. Sehingga disebutkan di sini, jangan pernah kita itu menghitung segala amal ibadah yang kita lakukan. Karena setiap amal ibadah yang dilakukan kemudian kita hitung, khawatir di situ akan timbul ujub. Apa ujub? Bangga pada diri sendiri, bangga dengan amal sendiri. Oh, kalau bukan karena aku, mana ada di sini yang lebih bagus ya? Amalnya semua. Naudzubillah. Ujub, bangga dengan diri sendiri. Wal iyadu billahi min dzalik. Wa zayyinil qalba bil ikhlasi mujtahidan wa'lam bi anna ar-riya yulqika fil 'adab. Hiasi hatimu, perindah hatimu dengan ikhlas dan berusahalah untuk memperindah hatimu. Wa'lam, ketahuilah, bi anna ar-riya yulqika fil 'adab, sesungguhnya sifat riya itu dapat melemparkanmu ke dalam kebinasaan. Karena itu, ini pelan-pelan kita belajar nih ya. Sebelum Anda tutup majelis, pelan-pelan kita belajar. Manusia mana yang tak punya riya nih? Illa Nabiuna Muhammad. Kalau macam kita nih, ya Allah, lewat mawdu'a Bismillahirrahmanirrahim. Mertua lewat. Tak ada mertua. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Na'udhu. Jadi kita belajar. Jadi saya selaku pemberi materi atau penyampai di dalam majelis ini, khadimul majelis, tidak merasa lebih baik dari Anda.
tidak merasa lebih sempurna dari Anda. Justru kami yang menyampaikan ini lebih hina dan lebih jelek daripada Anda semuanya. Bahkan andai Allah tampakkan satu aib dan kekurangan saya, niscaya Anda tidak akan mau lagi bergaul dengan saya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala begitu Maha Rahman dan Rahimnya menutup segala kekurangan kita. Maka itu belajar, pelajari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disambung dengan lidahnya dan lisannya para ulama. Kita duduk, kita tabarrukan nih kitabnya Al-Imam Abdullah Al-Haddad, tabarrukan kitabnya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Wallahi tidak ada keinginan kita apapun, tidak ada yang kita niatkan, walaupun ada sedikit daripada perasaan yang tidak baik, semoga Allah maafkan semuanya. Yang kita harapkan apa? Wa alhiqna bisalihin. Kita dikumpulkan nanti bersama orang soleh. Wa amitna ala dinil Islam. Diwafatkan dalam keadaan Islam. Wa amitna ala iman. Diwafatkan dalam keadaan iman kepada Allah. Warzuqna ya Rabb husnal khawatim. Dan mudah-mudahan kita yang hadir ini diberi anugerah rezeki dengan wafat husnul khatimah. Warzuqna nadhara ila wajhi habibikal Mustafa Muhammad. Dan kita yang duduk di majelis pada malam hari ini, Allah berikan kepada kita rezeki yang sangat luar biasa, memandang wajah indah Nabiuna Muhammad. Ya Rabbi syarrifna bi ru'yati sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi fata'na bi barakatis salihin wahdina al-husna bi hukmi salihin wa adibna fi tariqis salihin wa mu'afati minal fitani. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu saja yang disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa kita amalkan. Amin Allahumma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.